Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab kedua. Perikop terakhir dari bab kedua Injil Lukas dengan judul perikop Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga Nazaret, Yosef atau Yusuf, Maria, dan Yesus adalah keluarga yang taat, yang disiplin, yang teratur. Tiap-tiap tahun mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Waktu itu Yesus sudah berumur 12 tahun lalu pergi ke Yerusalem, ya, seperti biasa, ya, merayakan Paskah seperti kita juga, ya, tiap tahun merayakan Paskah. Kita pergi ke gereja, kita merayakan Paskah, ya. Ada dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, lalu malam Paskah, juga Minggu Paskah. Demikian juga Yesus bersama Maria dan ayahnya Yusuf. Setelah selesai, mereka pulang. Tetapi Yesus ternyata tinggal, ya, tapi tidak minta izin dulu kepada Maria dan Yusuf. Yesus tinggal di Yerusalem, ya. Nah, Yusuf dan Maria ini mengira bahwa Yesus sudah bersama dengan mereka, ya, karena mereka pulang juga bersama rombongannya, bersama orang-orang yang lain juga. Akhirnya setelah ketahuan bahwa mereka sudah berjalan sehari perjalanan jauhnya, tidak ada Yesus, mana ini? Bingung, ya, orang tua kan biasa bingung, ya. Anaknya 12 tahun tidak ada, ya, kemana, ya. Lalu mereka kembali, ya, ke Yerusalem, ya. Mencari 3 hari lamanya, ya, cukup lamanya 3 hari. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia, ternyata ada di dalam gereja, ada di dalam bait Allah, ya. Sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, ya, berdiskusi mengenai agama, ya, mengenai Tuhan, mengenai sabda Tuhan, firman Tuhan. Ya, Yesus berada di bait Allah. Nah, coba sekarang saudara bayangkan untuk anak seumur 12 saat ini, ya, anak umur 12 kalau hilang mereka biasanya bermain di mana, ya? Apakah mereka bisa ditemukan di dalam gereja
Jarang ya. Langka. Biasanya ketika dicari orang tuanya, di mana ya anak saya? Gak mungkin mereka mencari di gereja ya. Ya mungkin aja, tapi langka ya. Mungkin kalau anaknya itu adalah aktivis gereja, jadi putra altar, misinar, atau ikut kegiatan di gereja, ya mungkin saja ya. Tapi kalau tidak, biasanya ditemukan di mana? Ya mungkin di rumah temannya ya. Rumah temannya sedang main, atau sedang ada di warung game station, main game itu, atau mungkin sedang main sepak bola di lapangan bola, atau sedang naik sepeda keluyuran kemana, nggak tahu. Itu anak-anak sekarang itu ya, sedang main handphone. Masih mending kalau ditemukan di gereja ya, sedang membahas kitab suci, berdiskusi dengan pastor, dengan romo, dengan pendeta, dengan ahli-ahli kitab suci, ahli Alkitab. Seperti Yesus ini, Yesus diskusi dengan para pemuka agama. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama yang bertanya jawab ya. Jadi Yesus bertanya, menanyakan kepada ini ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat. Dan Yesus sendiri juga memberikan pendapatnya ya, inspirasi dari Roh Kudus. Yesus belum sekolah agama ya, belum sekolah teologi dan sebagainya seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang tua-tua Yahudi Farisi ini. Mereka sekolah ya, belajar lama. Yesus baru ya, makanya sedang berdiskusi ya, tanya jawab. Tetapi meskipun umurnya masih 12, tapi Yesus cerdas ya. Mereka sangat heran dengan kecerdasannya. Kenapa? Karena Yesus mendapatkan pencerahan ya, dari Tuhan yang ada di dalam dirinya ya. Ya, kita pun bisa mendapatkan pencerahan. Makanya saya sering setelah video ini, saya mengundang saudara yang mendapatkan pencerahan atau inspirasi dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya. Ya boleh juga berbagi dengan kita semua supaya kita juga mendapatkan pencerahan ya, pesan, tambahan pengetahuan, iman dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus. Ya Yesus bingung ya. Mengapa engkau mencari aku? Mengapa Bapa dan Ibu mencari aku? Mengapa Papa dan Mama mencari aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada di dalam gereja, di dalam bait Allah, di dalam rumah Bapa? Ini kan rumah Bapakku ya. Ya, kalau dijawab seperti itu, kita tidak tahu maksudnya apa ini. Saya harus berada di dalam rumah Bapakku. Ya, aku kan Bapamu. Yusuf pun pasti berkata demikian ya. Aku kan Bapamu, ya kamu harus berada di dalam rumah aku. Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ya betul, karena ya mereka, orang tuanya berpikir secara manusiawi ya. Sedangkan Yesus, karena Yesus adalah Tuhan, ya dia berpikir secara ilahi. Ya nggak nyambung ya. Tapi ya Yesus sebagai anak muda tetap patuh kepada orang tuanya ya. Jadi tidak salah kok kalau diajak untuk pulang, yuk nak kita mau pulang ya. Oke lah ya, memang waktunya pulang ya, nggak salah juga tuh kita pulang ya. Oke, dituruti ya. Kecuali kalau orang tuanya mengajak, menyuruh hal-hal, melakukan hal-hal yang nggak benar ya. Misalnya, nak kamu pergi ke sana nyuri, copet ya, jadi copet ya, misalnya. Jangan mau, meskipun orang tuamu yang menyuruh ya, jangan mau. Tapi kan ini kan Yesus melihat orang tuanya mengajak pulang. Pulang kan baik ya, istirahat dulu lah. Nanti kalau kamu butuh pergi lagi ke bait Allah silahkan, tapi sekarang waktunya pulang ya. Ya nak, kita akan pulang supaya kita bisa kembali mengurus kegiatan di rumah juga ya. Karena di rumah juga kita harus melakukan pekerjaan rumah kita juga ya, tidak hanya di gereja. Kita juga harus mengurus pekerjaan rumah ya. Semuanya harus berimbang ya, antara rohani dan jasmani, antara duniawi dan ilahi ya. Semuanya harus imbang ya. Demikian akhirnya Tuhan Yesus yang masih muda ini, 12 tahun, pulang mengikuti ya ibunya, mamanya dan ayahnya, papanya, Yusuf.
Ya sudah, yuk pulang yuk. Dan diajak ibunya ya. Ibunya sangat perhatian ya, dan juga ayahnya ya, sangat menjaga ya. Lalu Yesus pulang, ikut orang tuanya baik kok, jadi diikuti saja ya. Kalau orang tuanya tidak baik ya, jangan diikuti ya. Kita ikuti karena hal yang baik. Yusuf dan Maria baik, jadi harus diikuti. Dan Yesus mengikuti Yusuf dan Maria pulang ke rumah. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Ya makin besar ya. Ya makannya waktu itu kan ya makan apa ya, kambing dan sebagainya ya, daging-dagingan itu, susu kambing, ya makin besar lah ya. Pintar ya. Makanya anak-anak sekarang kalau mau pintar ya makanlah yang bergizi ya. Makan daging secukupnya, jangan banyak-banyak. Minum susu ya. Jadi besar seperti Yesus ya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan melanjutkan dengan video berikutnya, bab 3 dari Injil Lukas ya. Bab 2 sudah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.